stuck by you. Found a clue. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Benedita Nengrain dari kelas Keperawatan 2024A Program Studi Sarjana Keperawatan dari Unika Santo Paulus Ruteng. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang hipertensi atau sering kita sebut dengan tekanan darah tinggi. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu pengertian hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 140 per 90 mm hidrogram atau lebih tinggi lagi. Nah, adapun klasifikasi tekanan darah, normalnya itu 120 per 80 mm Hg, prehipertensinya 120 sampai 139 per 80 sampai 89 mm hidrogresi, dan juga atau lebih tinggi dari itu. Nah, yang kedua itu penyebab dan faktor risiko hipertensi. Faktor risiko yang tidak dapat diubah, misalnya itu usia. Risiko meningkat seiring berat tambahnya usia. Yang kedua itu riwayat keluarga dengan hipertensi jenis kelamin. Nah, yang ketiga kita bahas tentang faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama itu pola makan tidak sehat. Contohnya itu tinggi garam, lemak, jenuh, dan rendah serat. Kurang aktivitas fisik atau olahraga, yang obesitas atau kelebihan berat badan, konsumsi alkohol berlebihan, merokok, stres yang tidak dikelola, kurang tidur atau kualitas tidur memburuk. Yang ketiga itu gejala hipertensi. Hipertensi sering tidak menimbulkan gejala, tetapi beberapa yang dapat mengalami. Yang pertama itu sakit kepala, terutama di bagian belakang kepala, pusing atau vertigo, pandangan kabur, mudah lelah, nyeri dada, sesak napas, mimisan, atau pada kasus berat, telinga berdenging. Akan tetapi, tidak boleh tunggu sampai ada gejala baru periksa. Mari kita periksa tekanan darah secara rutin. Nah, yang keempat, bahaya komplikasi hipertensi. Hipertensi jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan yang pertama itu stroke, di mana pembuluh darah otak pecah atau tersumbat serang. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi kerusakan otot jantung. Yang ketiga, gagal jantung itu terjadi karena tidak mampu memompa darah dengan baik. Yang keempat, gagal ginjal atau kerusakan fungsi ginjal. Yang kelima, pencegahan dan pengendalian hipertensi. Yang pertama itu pola makan sehat, seperti kurangi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh atau 505 gram per hari. Hindari makanan dalam kemasan, makanan kaleng, dan makanan cepat saji. Perbanyak makan buah dan sayur, minimal 5 porsi per hari. Konsumsi makanan yang tinggi kalium, misalnya pisang, tomat, kentang, bayam. Yang berikut, pilih protein rendah, misalnya lemak, ikan, ayam tanpa kulit, kacangan, kacang kurai, lemak jenuh, dan makanan gorengan. Batasi konsumsi gula dan makanan manis. Yang kedua, aktivitas fisik teratur, olahraga minimal 30 menit setiap hari, 5 hari per minggu. Pilihan olahraganya misalnya jalan cepat, bersepeda, berenang, senam aerob, mulai dari intensitas ringan. Jika belum terbiasa, konsistensi lebih penting daripada intensitas tinggi. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Hitung indeks massa tubuh atau IMT. Yang keempat, berhenti merokok. Karena merokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko komplikasi, dan hindari juga paparan asap rokok atau perokok pasif. Yang kelima, batasi konsumsi alkohol. Nah, hindari atau batasi konsumsi alkohol karena alkohol dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keenam, kelola stres. Kelola stres dengan baik, lakukan teknik relaksasi seperti tarik napas dalam, meditasi, yoga, cari hobi atau aktivitas yang menyenangkan, istirahat dan tidur cukup 7-8 jam per malam, dan berbagi cerita dengan orang yang terdekat. Yang ketujuh, minum obat teratur. Jika sudah diresepkan dokter, seperti minum obat sesuai anjuran dokter, jangan berhenti minum obat tanpa konsultasi dokter, dan catat efek samping yang dirasakan untuk dilaporkan. Yang kedelapan, pemeriksaan tekanan darah rutin. Pemeriksaan tekanan darah minimal 1 bulan sekali. Bisa di puskesmas, posbindu, atau di rumah dengan tensimeter digital. Nah, kesimpulannya, hipertensi adalah penyakit yang dapat dicegah dan dikontrol dengan menerapkan pola hidup sehat. Kunci utamanya adalah mengurangi konsumsi garam, perbanyakkan buah dan sayur, rutin berolahraga, menjaga berat badan, mengelola stres, dan memeriksa tekanan darah secara rutin. Ingat, hipertensi adalah silent killer yang tidak bergejala, sehingga deteksi dini sangat penting. Dengan kontrol yang baik, penderita hipertensi dapat hidup normal dan terhindar dari komplikasi berbahaya. Sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat.